Kalau tidak berbuah, kita akan ditebang. Halo, shalom teman-teman. Bacaan Injil hari ini berat ya, ngeri-ngeri sedap juga ketika aku membacanya, merenungkannya, dan berusaha memahami kira-kira pesan apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Injil hari ini terdiri dari dua perikop. Perikop pertama menceritakan tentang beberapa orang orang Galilea yang darahnya dicampur dengan persembahan. Di situ Tuhan Yesus dengan tegas bilang bahwa mereka yang mengalami kejadian itu bukan berarti dosa mereka lebih banyak dari orang-orang Galilea lainnya yang tidak menjadi atau tidak mengalami hal itu gitu. Itu seperti mengingatkan kepada saya bahwa sesungguhnya hal-hal yang terjadi kepada kita, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak enak, itu bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihan yang kita ambil dalam hidup kita. Bukan juga berarti bahwa kita lebih baik dari orang lain ketika kita melihat orang lain mengalami hal buruk, bukan. Tetapi setiap orang, siapapun itu, orang lain ataupun kita sendiri, itu bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk kalau kita tidak mengubah perilaku kita, kalau kita tetap berada di dalam dosa, kalau kita nggak mau keluar dari dosa, kalau kita tetap bertahan pada relasi yang toksik, mungkin kalau kita tetap bertahan pada lingkungan pertemanan yang tidak baik, yang tidak membawa kita kepada pertumbuhan, kita akan bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kemudian perikop yang kedua diceritakan tentang seorang tuan kebun yang sangat berharap untuk bisa melihat buah-buah yang subur, banyak dan manis dari pohon ara di kebunnya, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Pohon ara itu sesungguhnya adalah kita, teman-teman. Pohon ara yang diharapkan menghasilkan buah itu adalah kita. Aku membayangkan tuan kebun itu selama 3 tahun itu dengan sukacita, dengan rasa gembira, dengan harapan yang penuh dia datang ke kebunnya, berharap untuk bisa menikmati atau memanen buah dari pohon ara itu. Tahun pertama dia datang, belum berbuah. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai akhirnya dia merasa gak ada gunanya dia punya pohon ara di kebun itu, lebih baik ditebang aja gitu. Harapan yang dia pelihara selama 3 tahun, tetapi kemudian hanya terbalaskan dengan rasa kecewa dari pohon ara. Aku membayangkan itu adalah Allah Bapa yang terus memelihara kita, yang terus menginginkan sesuatu yang baik untuk kita, tetapi kita tidak kunjung melakukan sesuatu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan menariknya di perikop yang kedua itu, ada seorang pekerja di kebun yang menahan tuannya, yang bilang bahwa biarkan 1 tahun lagi dia akan lebih rajin untuk merawat pohon itu sehingga mungkin tahun depan akan berbuah. Tukang kebun itu, teman-teman, pekerja kebun itu adalah Yesus yang datang ke dunia, yang mengusahakan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Hanya saja keselamatan itu dapat kita miliki kalau kita pun juga berjuang, kalau kita pun juga berusaha, kalau kita pun juga melakukan sesuatu, menyambut tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Hari ini, maukah kita belajar, maukah kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan? Maukah kita berusaha untuk berbuah, untuk menyenangkan hati Tuhan? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.